Ini baru berita. Gubernur Ridwan Kamil alias Kang Emil cuma ada di urutan ketiga di survei simulasi terbuka dan tertutup soal Pilpres yang diadakan oleh Saiful Mujani Research and Consulting alias SMRC yang diumumkan kemarin. Mayoritas responden yang merupakan warga Jawa Barat itu nggak terlalu memilih Kang Emil. Iya. Berdasar survei ini, Kang Emil yang sangat populer di Jawa Barat ternyata memang membuat orang senang. Seneng kalau lihat kekonyolan-kekonyolan di medsosnya, tapi bukan seneng dia jadi presiden. Iya, padahal spesifikasi masyarakat Jawa Barat ini sepertinya sangat kompatibel dengan Kang Emil. Ya, dan Emil juga lekat sekali dengan masyarakat Jawa Barat. Tapi ternyata tidak semoncer yang dihasilkan dalam survei ini. Kenapa begitu? Apakah karena Kang Emil dilihat dekat dengan ormas-ormas radikalis? Ya, apakah karena memang Emil ini lebih cocok jadi selebgram? Atau mayoritas masyarakat sudah punya kandidat baru di luar Jawa Barat dan Jakarta yang lebih prospek sebagai pimpinan nasional? Atau karena Kang Emil sudah nggak terlalu diperhitungkan sebagai capres dan masyarakat Jawa Barat masih pengen Kang Emil jadi gubernur saja? Ya, kita bahas setelah yang satu ini. Sebuah lagu dari kawan saya, sahabat saya, Odi Agam. Tarik Kang Bambang. Bisa jadi presiden. Siapa tahu, hey, 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 bisa jadi presiden. Yo, kumaha damang, oposan dari seluruh pelosok dunia. Hasil survei SMRC yang dirilis kemarin memang membuat beberapa fakta baru. Di satu simulasi Ridwan Kamil dapat skor tertinggi, ya. Tapi di simulasi lain Kang Emil ini melorot di urutan ketiga. Ya, konon SMRC adalah salah satu lembaga survei yang bisa dipercaya. Sehingga hasil surveinya selalu ditunggu-tunggu pemirsa. Beberapa fakta hasil survei itu juga meruntuhkan stigma ya bahwa Ganjar Pranowo hanya jago kandang di Jawa Tengah gitu. Tapi dari hasil survei ini terbukti karena Ganjar juga mendapat tempat terhormat di hasil survei itu. Dan ini membuktikan bahwa kelucuan Kang Emil di medsos nggak terlalu efektif. Kita kulik nanti ya. Setelah saya baca 5 komentar dari kawan-kawan atas episode yang kemarin, yaitu soal burungnya Mas Heri. Ya, yang pertama dari Rena Zwazina. Waduh, namanya keren ya. Rena Zwazwina ya. Tarik Bambang, gak mau ngebahas si burung Heri. Semoga Mas Jo sehat dan sukses selalu. Dan oposisi 69 FM semakin beletak. Wah, terima kasih ya buat Rena ya. Thank you. Yang kedua dari Johan Oppo ya. Mas Jo, really your laughing is incredible. What kind of bird is the best, Mas Jo? Ini saya kayak ngomong sama company ya. Verdomseh. Yang ketiga dari SBR Supermoto. Wah, hedah ini. Kayaknya akun ini ya, akun balap nih. Gue fans garis kerasnya oposisi 69 FM. Gue suka banget pembawa acaranya. Orangnya lugas, pinter, cerdas, dan lucu. Lanjut terus Bang Denny menginfokan kebenaran gaspol ya. Gimana ya? Jadi saya udah seneng banget tadi di depan tadi. Saya nyaris mau ngasih sepatu loh tadi. Tapi kenapa Denny Siregar? Ya, yang keempat dari Imran Lumban Tobing ya. Kumaha damang? Iya. Saya dengar konten Mas Jo oposisi 69 ketawa sendiri pakai handsfree. Ya. Istri bilang, "Dah gila papi nih, ketawa sendiri, beletak." Ini dong dengerinnya berdua dong. Iya. Iya. Lalu yang kelima dari Victor ya, Voice of Victor. Keputusan pengadilan sudah meletup, di penjara si Heri akan meringkup. Walaupun burungnya masih hidup, namun cuman besi yang akan dipatuk. Ya, itu tadi komentar beletak buat Victor. Gimana rasanya burung matuk besi? Dingin-dingin, bekarat. Ya,
Untuk komen yang terbeletak kali ini silakan hubungi admin Oposisi 69 FM di WA 0822 345 345 70. Ada satu t-shirt Oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Ini t-shirtnya ya. Oke. Ya, 5 komentar udah kita baca. Lalu apa komentar Anda kalau ternyata Ridwan Kamil nggak nomor 1 di Jawa Barat? Padahal dia cukup sempurna sebagai capres. Muda, ganteng, keluarga harmonis, pinter, dan lucu. Apakah hal mendasar yang membuatnya kalah dengan kandidat lain? Padahal di provinsi sendiri kita beletak setelah yang satu ini. Tarik Bambang! Bisa jadi presiden. Oke. Ya, hasil survei SMRC terbaru yang dirilis kemarin itu memang mengagetkan banyak pihak. Kualitas survei SMRC yang cukup akurat membuat beberapa orang menjadi bertanya-tanya. Khususnya pada hasil dalam simulasi semi terbuka 29 nama. Anies berada di posisi teratas dengan 17%, diikuti Prabowo, Ridwan Kamil, dan Ganjar. Dan selisihnya hanya 2%, 1%, 2%, 1%. Gimana? Bikin ngilu Kang Emil kan? Simulasi berikutnya juga sama. Hasil serupa juga ditemukan pada simulasi tertutup dengan 10 nama. Di mana Anies memperoleh 18%, Prabowo juga 18%, Ridwan Kamil 17%, dan Ganjar 15%. Ini Ridwan Kamil nggak aman, saudara-saudara. Iya, selisihnya itu jauh di bawah margin error ya. Ridwan Kamil menjadi teratas dengan selisih yang sangat tipis. Begitu kandidat untung nggak kandidat ya, karena cowok semua. Kalau ya udah, begitu kandidat disempitkan tinggal 4 nama, dalam simulasi 4 nama calon, dukungan untuk Prabowo Subianto 21,9%. Nah, si Ridwan Kamil ini 22%, Prabowo 21,9%, ya kan? Anies Baswedan 19%, Ganjar Pranowo 17%. Angka ini hampir menyaingi Ridwan ya, bayangkan 22 tapi selisihnya cuma amat-amat sedikit. Ini lebih berbahaya karena selisihnya kurang dari margin error yang 3,5%. Artinya, dari hasil survei itu bisa jadi angkanya lebih tinggi Prabowo daripada Ridwan Kamil karena selisihnya kurang dari 1%. Nah kan, Kang Emil tambah pusing. Ya, coba kita kulik ya, singkatnya begini. Analisa saya adalah, yang pertama, Prabowo, ya, bos Prabowo masih yang terkuat di Jawa Barat karena dia pimpinan partai, jelas struktur partai akan bekerja, apalagi setelah melihat hasil survei ini. Ya, memang cocok Prabowo yang seolah terlihat mature, seperti seorang bangsawan, menaiki kuda, ya, kayak Brahma Kumbara, gagah, wajah seolah terlihat sedikit angkuh. Adalah ciri pemimpin klasik ya, yang bisa saja laku dijual di Jawa Barat. Biasanya memang pemilihan presiden itu, masyarakat itu selalu suka dengan antitesanya atau lawannya. Nah, misalnya begini, dulu Pak Harto itu militer dan kaku, maka dicari penggantinya. Gus Dur, santai dan sipil. Nah, itu kan kebalikannya. Lalu hadir Bu Megawati yang dianggap lemah karena wanita, sipil pula, dicari penggantinya. Ya, yang laki-laki dan gagah militer pula, jadilah SBY. Ya, kan gitu kan. SBY dianggap nggak bisa kerja, males, kehidupannya mewah, minim prestasi, maka naiklah Pak Jokowi. Kebalikan dari Pak SBY. Nah, itu kebalikannya. Nah, bisa jadi 800 responden di Jawa Barat yang menjawab survei SMRC tadi masih memiliki cara yang sama dengan menentukan pengganti Pak Jokowi. Maka Prabowo dapat suara tinggi. Karena menurut responden, Prabowo adalah kebalikan dari Pak Jokowi. Nah, ingat nih ya. Prabowo dapat suara tinggi ya, hampir bergesekan dengan Ridwan Kamil. Itu karena responden menganggap Pak Prabowo ini adalah kebalikan dari Pak Jokowi. Kebalikannya. Contohnya, Pak Jokowi sipil. Prabowo pernah di militer. Ya kan? Pak Jokowi kurus. Pak Prabowo nggak kurus. Kebalikannya kan. Pak Jokowi halus, soft, tapi tegas. Pak Prabowo suka naik kuda. Kebalikannya ya kan. Pak Jokowi keluarganya harmonis.
Pak Prabowo hobi naik kuda. Serem ya. Alah, tarik dulu Bambang. Bisa jadi Iya. presiden. Pokoknya kebalikannya lah ya, cari sendiri. Anies mendapat posisi di bawah Prabowo. Ini lucu. Apakah gara-gara masyarakat Jakarta ketika disurvei yang berbeda ya minggu lalu terungkap bahwa 60% masyarakat DKI Jakarta nggak ada yang tahu prestasinya Anies yang senyap itu. Bayangkan ya, kalau saya misalnya jadi sebuah kepala, jangankan ibu kota, RT aja misalnya gitu ya. 5 tahun menjawab, lalu warga ditanya, prestasinya Pak RT apa? Terus semuanya geleng-geleng, nggak tahu. Harakiri deh. Sehingga ketika Anies masuk dalam survei di Jawa Barat, dia dapat simpati yang lumayan tinggi. Feeling saya sih, 800 responden yang menjawab surveinya SMRC itu, yang kemarin itu, adalah mereka yang juga penasaran dengan prestasinya Anies. Mereka memilih Anies bukan untuk diharapkan jadi presiden, tapi mereka mau membantu saudara-saudara mereka di Jakarta yang memang belum tahu apa prestasinya Anies. Padahal udah hampir selesai periodenya. 5 tahun, Bos. Jadi mereka pilih Anies karena tidak mau masyarakat Jakarta menderita sendiri. Iya. Iya kali, penderitaan di ekspor ya. Lalu yang ketiga adalah, kenapa Ganjar Pranowo mendapat tempat di hati masyarakat di Jawa Barat? Ini membuktikan bahwa Ganjar bukan jago kandang. Ini sangat jauh berbeda ketika misalnya survei yang sama nih dilaksanakan di Jawa Tengah. Apakah Anies dan Prabowo mendapat tempat yang sama? Bisa jadi jauh berbeda. Ganjar mendapat angka yang sangat bagus di Jawa Barat itu juga jawaban kenapa partai PDIP tetap tertinggi juga di Jawa Barat. Padahal biasanya Golkar atau Gerindra. Dari sini kita tahu, 24 bulan ke depan udara politik di Jawa Barat akan semakin berwarna. Iya, meski belakangan banyak warna hitam ya. Tapi kini ada warna merah memimpin ya, alhamdulillah ya. Meski kemarin ada insiden soal bahasa Sunda oleh Arteria Dahlan, ternyata tidak terlalu signifikan. Ganjar memang sedang naik popularitasnya. Kalau di Jawa Barat saja dia nyaris menyamai suara Ridwan Kamil dan mengalahkan Prabowo dan Anies, maka masuk akal jika secara nasional keterpilihan Ganjar sudah melampaui 30%. Gimana Kang Emil? Ngeselin kan? Tarik Kang Emil. Iya. Siapa mau menjadi presiden? Bisa jadi presiden. Iya. Saya penasaran ya, kenapa Anies dapat angka lumayan di 800 orang responden di Jawa Barat ini. Kalau hasil survei ini di breakdown, apakah responden yang tinggal di daerah sekitar Megamendung menjatuhkan pilihannya kepada Anies? Atau perlu kiranya dibuat survei khusus di Megamendung Jawa Barat? Jika dilakukan, bisa jadi hasilnya akan bagus. Anies bisa mendapat 70% suara. Ridwan Kamil karena pernah dekat dengan Rizik bisa dapat 20% suara. Sementara Ganjar karena memang dibenci kadrun paling dapat 5%. Tapi Prabowo lebih parah karena dianggap meninggalkan kadrun dan bergabung ke Jokowi paling dapat 2% suara. Lu sih Pak ninggalin kadrun. Itu kalau survei dilaksanakan di kawasan Megamendung Puncak Jawa Barat. Sedikit mirip lah dengan hasil survei jika dilakukan di kawasan Petamburan. Iya, Petamburan belum disurvei nih ya. Kembali ke Ridwan Kamil. Masih penasaran kenapa dia cuma dapat 20%-an di Jawa Barat. Tadinya dengan kualitas pasukan udaranya Kang Emil bisa meraup setidaknya 60% suara tuh harusnya ya. Harusnya 60% suara tuh harusnya udah mutlak. Beberapa analisa berkembang antara lain karena masyarakat Jawa Barat makin terbuka. Mereka juga seperti provinsi lain menghendaki pemimpin yang rajin, sederhana, dan harmonis keluarganya. Meski itu didapat dari Ridwan Kamil, sepertinya mungkin ada X faktor. Kenapa suara Emil nggak sebesar yang kita sangka? Apakah karena faktor kinerja, faktor terlalu netral tanpa sikap, atau karena pelit? Biar waktu yang menjawabnya. Ya demikian posisi 69 FM, jilat bawahan, tekan atasan. Bletak Kang Emil, tarik Mas Bambang. Siapa tahu Siapa mau jadi presiden?
Indonesia mau jadi presiden? Bisa jadi presiden. Siapa tahu, hey, bisa jadi presiden. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan